Di Tanah Suci, Mekah jemaah haji berlomba-lomba menunaikan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Apalagi semakin mendekati puncak haji, kepadatan jemaah semakin terasa. Informasi terkini kita bergabung dengan Iqbal Himawan dari Makkah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia, Iqbal. Bisa digambarkan seramai apa sih kalau lagi sholat jemaah 5 waktu di sana? Ramai sekali, Glory dan jemaah, padat sekali. Karena seperti kita tahu ya, ribuan jemaah haji yang berdatangan dari seluruh dunia ini berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat wajib, terutama sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram. Nah ini karena pahalanya ini memang 100.000 ya dibandingkan jika sholat dilaksanakan di area lain. Jadi mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pada saat berada di Tanah Haram, langsung berkomitmen sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram. Nah, pengaturan sendiri sudah disiapkan tentunya oleh pihak dari Masjidil Haram, termasuk penyiagaan dari para askar atau juga polisi militer yang berada di Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram sendiri ini memang 24 jam selalu ramai dengan para jamaah, tapi terutama pada saat sholat berjamaah 5 waktu itu memang keramaian lebih terlihat lagi. Jadi setelah sholat jamaah biasanya diikuti sholat jenazah. Pada saat sholat jenazah pun itu jamaah tidak langsung pulang meninggalkan Masjidil Haram, tapi mereka biasanya melaksanakan sholat sunnah dan kemudian berlanjut dengan itikaf. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang sholat 5 waktu ini bisa dilakukan di mana saja ya, selama itu masih berada di pelataran Ka'bah. Bahkan di hotel-hotel yang masih berada di area di sekitar Ka'bah itu kita bisa melaksanakan sholat jamaah karena di dalam setiap kamar hotel akan terdengar dari speaker suara dari imam yang mengimami sholat 5 waktu tersebut. Namun tetap rasanya tidak lengkap jika tidak langsung ke Masjidil Haram karena bisa dibilang hanya beberapa langkah ke depan menuju ke Masjidil Haram itu sendiri. Dan kalau di dalam kamar tapi memang harus ada saf. Jadi kalau tidak ada saf atau misalnya tidak ada orang lain ya tetap hanya dihitung sendiri. Oleh karena itu biasanya para jamaah ini janjian dengan jemaah yang lain untuk ayo kita sholat jamaah bareng, kita sholat 5 waktu bareng ke Masjidil Haram meskipun dalam keadaan yang ramai itu tetap dibela-belain untuk mendapatkan pahala semaksimal mungkin. Dan hal yang penting lain ini juga adalah karena sholat di Masjidil Haram 5 waktu ini diimami oleh qori-qori terkenal di dunia. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sebutkan seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, kemudian Syekh Mahir Al-Mu'aikli yang biasanya jamaah itu hanya mendengarkan dari negara mereka masing-masing melalui platform streaming, namun sekarang bisa diimami langsung oleh qori-qori terkenal dunia tersebut, tentu menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa bagi para jamaah. Oleh karena itu setiap sholat 5 waktu Masjidil Haram selalu dipadati oleh para pemburu pahala. Dari gimana? Iya, Iko, kita di sini terbayang ya bagaimana ramainya suasana di sana, bagaimana ratusan ribuan jemaah berkunjung ke satu tempat. Nah, bagaimana pengaturan arus jemaahnya? Nah, di sinilah terasa Glory dan jemaah pada saat kita melihat langsung dari Masjidil Haram ribuan jemaah haji yang berdesak-desakan, namun dalam kondisi teratur, kondusif. Itu adalah juga tentunya peran dari para askar atau polisi militer dari Masjidil Haram yang mereka ternyata memainkan peran penting dalam mengatur arus dari para jamaah haji yang melaksanakan sholat berjamaah. Tujuannya agar mereka bisa tetap khusyuk dan juga aman, tertib dan lancar, terutama mengingat apalagi nanti jelang puncak haji ini jumlah jamaah bisa mencapai jutaan orang yang memadati Masjidil Haram itu sendiri. Nah, ada memang beberapa strategi atau beberapa hal yang sudah disiapkan oleh para askar dan juga pengamanan dari Masjidil Haram. Di antaranya pintu Masjidil Haram ini pengetatannya ditingkatkan pada saat sholat-sholat berjamaah. Kemudian para jemaah haji ini masuk dan keluar lewat pintu yang berbeda supaya mereka tidak bertabrakan, supaya arus para jemaah haji ini tidak bertabrakan dan bisa tetap teratur. Dan sementara itu nanti pada saat waktunya berdekatan dengan tawaf dan sa'i, nanti jalur tawaf dan sa'i akan diatur sesuai kapasitas. Misalnya kalau lantai dasar, kalau ini disebut di pelataran Ka'bah itu namanya makaf, misalnya sudah penuh nanti akan dialihkan menuju ke lantai 2 dan lantai 3 karena di sana juga bisa melaksanakan sholat jamaah dengan pemandangan Ka'bah. Jadi tentu pengalaman spiritualnya tidak kalah besar ya, dan meskipun tidak mendapatkan tempat di pelataran Ka'bah atau makaf. Nah, dalam melaksanakan instruksi atau mengarahkan jamaah haji memang mungkin ada yang menanggapi bermacam-macam, tapi askar sendiri ini memang menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Urdu, Indonesia secara dasar serta menggunakan bahasa isyarat untuk
menerapkan arah dan juga instruksi. Jadi hal yang biasa pada saat kita melihat haji, jalan-jalan itu mereka sudah hafal karena memang paling terbanyak adalah jemaah Indonesia yang berada di sini. Jadi seruan-seruan semacam itu yang akrab, familiar jemaah haji selama dari Indonesia dengar supaya bisa diatur, supaya bisa kondusif bagi semua dan bisa sama-sama khusyuk dalam melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pula pada saat ada jamaah yang membutuhkan pertolongan medis, nanti Askara akan sigap bekerja sama dengan para tim medis dan relawan untuk membantu jamaah yang kelelahan, sakit dan juga tersesat, dori dan jemaah seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih atas informasi Anda Iqbal Himawan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.